Ya, beliau mengatakan la budda min dainin yuqda, harus hutang ini dilunasi. Ya, jadinya beliau berdiri di tempat ini untuk menyampaikan sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib, karena ini hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kepada para penuntut ilmu secara khusus, para tulab, talibat, para santri dan santriwati. Beliau mengatakan siapa saja yang ingin menuntut ilmu, maka langkah yang pertama kali harus membersihkan hati. Tahapan yang pertama, bersihkan hati. Isi hati, jiwai, awali menuntut ilmu itu dengan jiwa ikhlas. Subhanallah. Inilah juga yang selalu disampaikan oleh guru besar kita Al-Maghfurullah, Bapak Maulana Syekh, dan alhamdulillah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan juga selalu menyampaikan ini. Ya, kalau bahasa beliau awali dengan hati, maka insyaallah akan kita diberikan keikhlasan. Ya, jadinya beliau mengingatkan semua penuntut ilmu, awali langkah-langkah menuntut ilmu itu dengan jiwa ikhlas. Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, tidaklah mereka disuruh, kecuali harus dengan jiwa-jiwa ikhlas, beribadah dengan jiwa ikhlas. Kenapa? Karena jika tidak diawali dengan ikhlas, maka itu semua tidak akan bermakna. Lalu beliau mengatakan, dengan ikhlaslah orang akan mendapatkan ilmu yang barokah. Jauhi syahwat, kata beliau. Syahwat di sini keinginan hawa nafsu. Jauhi jiwa riya, jauhi jiwa takabur, jauhi hal-hal yang akan merusak atau mengotori hati. Karena itu semua akan menghilangkan keberkahan ilmu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan seorang penuntut ilmu maka harus punya atau memiliki beberapa hal. Yang pertama, sifat penuntut ilmu itu adalah somtin, banyak diam. Penuntut ilmu tidak boleh banyak berbicara, lebih banyak diam, berfikir. Ya, diam dari ucapan-ucapan yang tidak baik, maksudnya dari fudulul kalam. Dia harus menghiasi lisannya dengan ilmu, dengan zikir, dengan doa, dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang banyak berbicara. Ya, kemudian yang kedua, penuntut ilmu itu harus i'tizalin daim, yaitu menjaga pergaulan. Dia tidak boleh bergaul dengan sembarang. Penuntut ilmu dia batasi dirinya hanya bergaul dengan gurunya, mengaji, mendengar nasihat guru, mengabdi pada guru, bergaul dengan teman-temannya yang akan menambah ilmu dan menambah semangat. Dia tidak boleh bergaul sembarangan. Kenapa? Pergaulan yang tidak dijaga itu tentu akan merusak atau menyia-nyiakan waktu dalam kesempatan menuntut ilmu. Jadinya salah satu yang harus dijaga oleh setiap yang menuntut ilmu, harus menjaga pergaulan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, harus ada saharin daim. Sahar yaitu seorang penuntut ilmu harus menggunakan waktu di tengah malam. Ya, menggunakan waktu di tengah malam untuk salat malam, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir dan berdoa. Ya, hiasi malam dengan tahajud. Ya, kemarin di Hultah, di Medan Hultah yang ke-87 di Anjani, beliau mewasiatkan semua juga agar jangan meninggalkan 3 hal. Yang pertama, jangan tinggalkan salat malam sekalipun hanya 2 rakaat. Yang kedua, berusaha tetap membaca Al-Quran setiap hari paling kurang 300 ayat. Kemudian yang ketiga, beliau mengingatkan kita di tempat itu agar selalu mengisi hari kita dengan membaca salawat paling kurang 300 kali. Ya, inilah antara lain yang menjadi isi lisan, yang menjadi isi waktu kita
setiap malam dan setiap hari. Jadinya seorang penuntut ilmu, kata beliau, pertama, tidak boleh banyak berbicara. Yang kedua, tidak boleh banyak bergaul dengan yang tidak menambah ilmu. Yang ketiga, harus ada ibadah di tengah malam. Lalu yang keempat, penuntut ilmu tidak boleh banyak makan, tidak boleh banyak minum. Ya, makan secukupnya lah. Maksud beliau ni tidak sampai kembesuhan lalu lah kena lagi. Ya, kanggut lah besu lagu besu sekedar. Ya, separuh dia tahu bernapas lagi. Ya, jadi niki maksud beliau ya makan dengan secukupnya saja. Nggih, monitoring beliau memang beliau tidak banyak dahar nggih, sekedar-kedar nggih. Subhanallah. Karena apa? Karena bahasa Imam Malik rahimahullahu taala, man akala katsiran syariba katsiran. Sai loe sin bekelur pasti loe sin nginam. Sai loe sin nginam pasti loe sin tidam. Sai loe sin tidam pasti dengan nika keras hati atau tertutup hatinya sehingga ilmu tidak bisa masuk atau paling tidak sekat paham. Dalam menara dengan petuan angka sekat paham. Jawabannya luwe lalu si bekelur kena lagi. Kedian si bekelur. Yaitu maksud beliau. Niki bahasa Imam Malik. Dan ulama-ulama dahulu mengatakan al-bitnah yutudhibul fitnah. Ya, kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Jadi lamun tekerang lalu besu ni ke hilang cerdas. Nah, jadinya kepada para penuntut ilmu, makan ya secukupnya saja, sebutuhnya saja. Lalu ada nasihat yang sangat penting, ya, kita ingat kepada para penuntut ilmu, kepada jamaah, siapa saja, hendaklah berhusnuzon kepada guru. Jangan suuzon kepada guru. Kenapa? Karena beliau tadi mengatakan orang yang bersuuzon atau berburuk sangka kepada guru, maka pasti tidak akan sukses itu. Tidak ada kata-kata sukses bagi orang-orang yang suuzon kepada guru. Subhanallah. Ya, beliau tadi mengucapkan satu kalimat yang al-maghfurullah Maulana Syekh juga sering beliau ucapkan dulu kalau tidak salah. Ya, man qala li syaikhihi lima lam yuflih. Barang siapa yang berkata kepada gurunya lima, kenapa? Kenapa begini? Itu tidak sukses. Jarin ilmu dengan berguru ni ke, ya seperti apa yang ada di Nahdlatul Watan, ilmu dengan berguru ni ke sami'na wa ata'na, enggih doang. Itu ilmu, itu yang beliau sampaikan tadi. Jadinya kata-kata sami'na wa ata'na itu artinya husnuzon, berbaik sangka kepada pemuka, berbaik sangka kepada guru, berbaik sangka kepada pimpinan. Itu adalah aslun min usulil barakah. Itu adalah pondasi barokah.